Oke, halo guys. Pilih kartu untuk tema. Aku tuh lagi mikir temanya sebenarnya. Oke, so temanya adalah apa yang sedang termanifestasikan ya dalam hidup kamu. Kadang kita manifestasi itu bisa dengan sadar, bisa dengan tidak sadar. Memang yang bagusnya itu sadar, tapi saat sadar pun sebenarnya kalau itu bukan hal yang memang baik untuk kita saat ini atau apapun itu, ya itu tidak akan datang sebetulnya gitu loh. Jadi kalau orang bilang kamu manifestasi apapun akan terjadi, I disagree with that sebenarnya. Ya mungkin banyak yang akan tidak setuju sama aku karena aku di minoritas. But anyway, manifestasi itu ya bisa terjadi, bisa juga tidak. Bukan karena kita tidak memanifestasikan walaupun secara sadar, tapi memang apa yang ada, bisa jadi apa yang ada di jalan kita bukan apa yang kita inginkan, atau yang kita inginkan tidak ada di jalan kita, atau memang belum saatnya gitu loh. Jadi semua juga balik lagi ke period dalam hidup kita. Memang kapan situasi itu terjadi ya hanya Tuhan yang tahu sebetulnya gitu. Jadi ya aku tidak, my opinion is not yang mungkin sering kamu dengar atau very common ya. Oh kamu kalau manifestasiin sesuatu pasti akan terjadi. I disagree with that gitu. Karena sebetulnya dengan sadar atau tidak sadar kita memanifestasi sebetulnya. Ya aku bisa bilang ya manifestasi yang baik itu ya disadari dengan intention yang jelas. Niatnya apa, apakah itu baik buat kita atau tidak gitu kan. Kadang kita merasa itu baik buat kita tapi sebenarnya enggak ya kan. So basically aku nggak mau ngomong panjang karena intinya adalah apa yang sedang kamu manifestasikan sekarang ini dalam kehidupan kamu, oke? Seperti biasa pilihannya ada 4. Di kartu pertama ini ada letter. Di sini ada house. Di sini ada dog. Dan yang terakhir anchor, jangkar. Oke. Kamu bisa pause dulu videonya kalau kamu ingin milih. Oke. Dan seperti biasa kita mulai dari nomor 1, letter. Oke, kita lihat dari oracle. Okay. Di sini ada speak your world into being. Release your blocks. Practice gratitude. Oke, untuk setiap tebaran aku akan buka 5 kartu untuk oracle-nya.
attend to the details. Embrace the flow of life. Bentar ya. Okay, so apa yang aku lihat di sini, di sini dibilang semakin kamu mencoba untuk, jadi karena di sini ada release your blocks, ya, itu berarti sebenarnya apa yang kamu inginkan, ya, itu mau masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi ada blok nih. Nah, blok di sini bisa macam-macam, bisa ego, bisa fear, ya. Sebenarnya itu semua juga bentuk dari ego sih sebenarnya. Jadi blockingnya ini apa nih? Yang mau masuk nggak bisa keblok, oke? Dan practice gratitude. Jadi aku rasa di sini mungkin kamu beberapa dari kalian mungkin ngerasa kayak gue belum happy. Kalau gue dapetin apa yang gue inginkan ini, apapun itu ya, gue baru akan happy. Dan di sini dibilang bahwa nggak gitu. Belajar buat happy dulu. Itu akan membuka blockingan kamu. Jadi bukan berarti apa kamu mendapatkan apa baru kamu bahagia, tapi justru kamu bahagia dulu baru kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke? Nah, kenapa orang bisa nggak bahagia? Karena dia kurang bersyukur sebenarnya. Jadi ibaratnya ya udah apapun yang ada syukuri dulu gitu loh. Belajar untuk bahagia dulu. Karena memang kalau memang apa yang kita inginkan akan buat kita akan datang kok gitu loh. Dibilangnya gitu. So, embrace the flow of life. Di sini ada 2 kartu Gemini. Aku ngelihat jadi di sini ngomongin tentang intelektual, ya, karena Gemini it's a sign of intelligence, dan Gemini juga sign of communication, ya. Jadi aku ngelihat di sini ada juga di sini ada attend to the details. Jadi memang tidak mudah ya kita untuk, kenapa kita menginginkan apa yang kita inginkan? Apakah yang kita inginkan baik buat kita? Ataukah yang kita inginkan itu akan datang setelah kita melakukan requirement-nya, setelah kita, ya itu yang tadi aku bilang, setelah kita belajar untuk lebih bahagia, barulah apa yang kita inginkan itu datang. Yang jadi bloknya itu. Oke? Kita lihat dari tarotnya. Speak your world into being. Kita lihat di sininya. Aku tuh belum terlalu baca soalnya. First quarter moon in Gemini. Okay. Think about what you want. Do you really believe you can create it? Do you believe you have what it takes, or do you secretly doubt yourself?
Jadi di sini bisa jadi juga sebenarnya kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu sendiri nggak yakin kamu bisa dapetin itu. Nah, bisa jadi nih si bloknya ini adalah si doubtnya itu, keraguan. Yakin nggak ya, gitu loh. Nah, ini Gemini itu juga berhubungan dengan throat chakra. So, biasanya hal-hal yang berhubungan dengan throat chakra itu bicara tentang kejujuran. Ya, bicara tentang kejujuran. Apakah kamu selama ini sudah jujur sama dirimu sendiri? Apa yang sebetulnya kamu inginkan itu terbaik buat kamu. Gitu. Jadi kita disuruh jujur dulu nih. Kamu disuruh jujur dulu sama dirimu sendiri. Oke. Kita lihat dari tarotnya. Apa yang sedang kamu manifestasikan? Kalau aku lihat di sini, apapun itu keblok. Mungkin karena kamu kurang surrender. Kan sebenarnya kalau kita manifest itu kan kita tahu kita mau apa, lalu kita lepaskan. Bukan dipegangin sebenarnya. Yang benar tuh begitu. Temperance, sabar. Nah ini sabar di sini aku lebih ngelihatnya kepada surrender sebenarnya, berserah. Tuh, Ten of Swords. Mungkin selama ini kamu merasa benar-benar kayak contoh. Tapi bisa jadi ini terjadi dalam hidup kamu. Kamu lagi di dalam situasi yang secara emosional, pikiran itu lagi carut marut, ya. Kamu lagi kebingungan, kamu tuh harus gimana? Dan di sini jelas banget sebenarnya kamu butuh healing. Kamu buru-buru pengen keluar. Berarti kan harusnya yang kamu manifest itu adalah sesuatu yang bisa menolong kamu, apapun itu bentuknya, yang bisa menolong kamu keluar dari situasi ini kan ya. The Sun. Terakhirnya The Sun. Jadi aku lihat di sini sebetulnya kamu lagi ada di dalam fase kehidupan di mana tuh semuanya gelap. Everything seems stuck, nggak working, kayak you have to deal with everything alone juga. Kayak nggak ada orang yang tempat kamu tuh bisa ngertiin kamu atau kayak ini soalnya kartu Ten of Swords itu menandakan orang yang di titik nadir. Most of cases kalau keluar kartu ini tuh biasa kadang orang tuh dalam situasi yang benar-benar in pain, suffering. Tapi di sini ada The Sun, which is menurutku The Sun itu kartu terbaik sih dalam tarot. Matahari adalah sebagai sumber kehidupan. So sebenarnya kamu sedang menarik ini masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi keblok. Karena di dalam diri kamu belum mau mungkin kamu belum mau membuka diri untuk mau belajar. Kamu belum mau membuka diri untuk kalau gue nggak mau ada di situasi seperti ini terus, gue harus cari seseorang
yang bisa nolongin gue keluar dari situasi ini, apapun caranya. Intinya gue mau keluar dari situasi ini. Bukan apapun caranya sih ya, caranya harus dalam kategori yang benar ya. But kalau aku lihat, nah, attend to details. Ini juga kalau aku lihat, kamu harus cari orang yang bisa ngasih kamu petunjuk itu secara detail. Kenapa kamu ada di situasi seperti ini? Kenapa situasi ini semua bisa terjadi? Apa yang membuat karena sebenarnya pada saat kita depresi, saat kita merasa kehilangan arah, itu masalahnya sebenarnya bukan masalah medis, itu masalah tentang spiritual. Kita nggak kenal sama diri kita sendiri dan kita nggak bisa ngelihat terang. Kayak semuanya serba gelap. Oke? Nah, speak your world into being di sini. Lihat, kenapa ada 2 kartu Gemini juga kalau aku perhatiin. Ini 2 orang yang sedang berbincang. Orang yang ibaratnya you need to find someone who can understand you, who can help you to heal. Seseorang yang punya wisdom, punya pengalaman hidup, yang bisa bantu kamu. So, dari yang aku lihat di sini, kalau udah ngomongin release blocks, you need therapy, mind therapy, coaching, whatever you call it. Karena di sini kamu masih melihat masalah itu sebagai masalah, belum melihat itu sebagai katalis buat kamu untuk transformasi sebetulnya. The transformation begins normally when we feel like this actually. Jadi jangan takut sama apa yang sedang kamu hadapin, karena sebenarnya aku dulu bisa sampai di titik sekarang, aku juga pernah ada di titik ini. But saat kita ada di titik ini adalah like the rock bottom, bener-bener kayak kita di dasar banget gitu. Disitulah titik dimana manusia itu sangat besar chance-nya untuk bertransformasi sebetulnya. Selama kita mencari orang yang tepat dan jalannya tepat, kita akan transformasi dari sini ke sini. So kalau misalnya sekarang balik lagi, apa yang sedang kamu manifestasikan adalah sebuah transformasi diri. Tapi balik lagi ya, manifestasi itu bisa secara sadar dan tidak sadar sebenarnya. Mungkin tidak secara sadar kamu memanifestasikan itu. Atau mungkin dalam doamu, dalam tangismu, kamu memohon sama Tuhan kalau kamu pingin keluar dari situasi ini. Dan kamu benar-benar niat, kamu pingin. Apalagi kalau kamu niatin gitu loh, si manifestasi itu. Apalagi kalau diniatin. Kayak misalnya, ya Tuhan tunjukkan aku kemana aku harus melangkah. Kepada siapa aku harus belajar. Lalu buka matamu lebar-lebar. Lihat. Kamu pasti akan ditunjukkan. Tahu dari mana? Dari hatimu. Selama kamu membuka diri untuk belajar dan berubah, nemu jalannya. Aku dulu kayak gitu. Oke. So, seperti biasa kita lanjut ke video berikutnya di membership. Kalian bisa klik link yang ada, kalau yang belum member, kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay? So thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Okay, untuk nomor 2,
kartu House. Kita lihat apa yang sedang kamu manifestasikan. Practice gratitude. Cool your emotions. Pisces, honor your feelings. Release your blocks. See the bigger picture. Ini dari kartu-kartunya sebenarnya buat aku sih very clear. Kamu tidak terkoneksi dengan dirimu sendiri. Dan aku ngelihat di sini, kamu sangat emosional. Intinya mungkin banyak anger. Karena biasanya di balik orang yang sedih, suffering, itu ada anger di dalamnya, ada kemarahan. Kenapa ini harus kayak gini? Kenapa gue nggak bisa begini? Kenapa dia ninggalin gue? Kenapa nyokap gue begini dan begitu? So many whys. Kamu selalu mungkin bertanya, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. So, release your blocks. Di sini ada blockingan. Karena kamu mungkin belum sampai saat ini, mungkin kamu masih belum bisa ngelihat the bigger picture. Apa yang terjadi? Ibaratnya di sini kalau aku lihat kurang acceptance, belajar acceptance, tentang acceptance. So dan di sini juga aku lihat beberapa dari kalian lebih cenderungnya kayak denial sama perasaan sendiri. Kadang ada orang sadar, kadang nggak sadar kalau dia tuh denial. But sebenarnya kalau mau jujur banget gitu ya, dia sadar kalau dia denial. Tapi biasanya kalau orang udah terlalu sering denial, jadi udah nggak sadar lagi. What is your manifesting? What is your manifesting? Is growth. Jadi sebelum kamu memanifest yang lainnya, yang tadi aku udah sempat ngomong di video yang tadi pilihan pertama, banyak orang menganggap manifestasi itu bentuknya itu cuman harta, pasangan, atau kesehatan aja jarang orang. Rata-rata tuh harta, pasangan, ketenaran. Dan itu semua, apalagi kalau harta, itu bagian dari ego sebenarnya. Emangnya gak mungkin kita dapat harta, tapi bentuknya bukan rezeki, tapi bentuknya adalah cobaan. Mungkin gak? Tuhan memberikan kita cobaan yang kita anggap itu adalah pemberian rezeki. Mungkin nggak? Mungkin banget. Karena semakin orang dikasih banyak harta, semakin dia kemungkinan
dia akan lebih jauh dari Tuhan dan dia akan lebih jauh dari dirinya sendiri sebenarnya. Jadi sangat mungkin harta itu bentuknya adalah cobaan. Sangat mungkin. So, lalu taunya dari mana itu adalah berupa rezeki? Tergantung dari intention. Tergantung dari kualitas pikiran kita. Oke, so aku lihat di sini apa namanya ini, Empress itu mostly bicara karena dia rule by Venus. So mostly kalau bicara Empress itu bicara growth, ya, bicara tentang pertumbuhan, bicara tentang Venus itu juga bisa bicara tentang hubungan. Walaupun di sini bukan kartu The Lovers ya. Tapi karena di sini ada honor your feelings. Sebenarnya yang kamu manifestasikan itu adalah sebuah pertumbuhan. Ibaratnya yang Tuhan sekarang lagi mau kasih kamu adalah bentuknya pertumbuhan. Menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih mampu untuk mengatur dirinya sendiri, emosinya sendiri gitu. Kan capek ya kita jadi manusia yang kita nggak mampu menguasai diri kita sendiri, kita nggak mampu menguasai emosi kita sendiri, kita nggak mampu menguasai pikiran kita sendiri. Berapa banyak dari kalian yang memanifestasikan untuk menjadi orang yang lebih baik? Nggak banyak. Ya Tuhan, aku menginginkan perubahan atas diriku. Aku pingin jadi manusia yang lebih baik. Cuman itu. Berapa banyak orang yang bisa mau memanifestasikan hal seperti itu? Karena umumnya orang yang mintanya harta atau pasangan atau ketenaran. Paling banyak tuh harta atau pasangan lah. Jadi selain itu mereka menganggap tidak penting. Itu bukan manifestasi. Salah besar sebetulnya. Ya kan? Kalau kita tidak memanifestasikan diri yang lebih baik, kita nggak akan bisa tahu loh rezeki yang kita anggap sebagai rezeki ataukah itu sebagai cobaan, karena kita nggak bisa ngelihatnya. Makanya sebelum memanifestasi yang lain, manifestasilah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Karena apa yang ada di jalanmu akan ada di jalanmu. Bagaimana kamu menariknya saja. Dan aku lihat di sini Nine of Coins itu juga bicara tentang financial independence. Bicara tentang, aku kalau ngelihat kartu ini aku tuh ngerasa kayak orang yang bahagia dengan apa yang dia punya. Kemandirian itu juga bukan hanya bentuknya harta. Kemandirian itu bisa bentuk secara emosional, secara diri. Kita pribadi yang mandiri, gitu loh. Dan jadi mandiri secara cara pikir, secara emosi juga kita tidak harus ada orang yang ibaratnya nggak ada pasangan kita nggak bahagia. Itu namanya nggak secara emotionally nggak independen sebenarnya orang yang kayak gitu. Walaupun dia bisa cari uang sendiri, secara finansial dia mungkin independen, tapi secara emosional dia tidak independen. Karena orang yang secara emosional independen, dia bisa happy dengan dirinya sendiri. Ada yang bisa sayang sama dia, membawa kebahagiaan lebih. Tapi kalau misalnya pas lagi nggak ada pasangan, dia juga tetap happy, tidak kehilangan happy-nya. Itu orang yang mandiri dalam arti sebenar-benarnya. Oke. Dan di sini ada Seven of Cups. Orang yang bingung sama opsi. Mungkin selama ini kamu dihantui sama
pikiran-pikiran yang ini harusnya bagaimana. Jadi kayak kamu belum bisa untuk ngelihat yang mana yang baik untuk kamu. Jadi manifestasikanlah hal-hal yang kamu bisa mampu untuk memilih apa yang terbaik buat dirimu. Jadi pada saat kamu memanifestasikan sesuatu, kalau kamu sendiri sudah tahu apa yang baik buat dirimu, saat kamu memanifestasikan sesuatu, ya kamu tahu dengan jelas purpose-nya apa, intention-nya jelas, gitu loh. Jadi semua yang datang ke kamu itu karena hasil dari manifestasimu yang kamu lakukan secara sadar. Kamu tahu buat apa. Kamu tahu apakah itu untuk kebaikanmu atau bukan. Oke? Dan aku lihat di sini kamu akan memanifestasikan apa? Salah satunya ya buat aku keuangan jelas ada, diri yang bertumbuhnya juga ada. Justru yang benar itu ini dulu, baru ini, gitu. Oke. So, see the bigger picture. Melihat sesuatu dari manfaatnya, melihat sesuatu hal dalam hidup itu dari sisi pelajarannya. Karena kesadaran itu bentuk manifestasi loh. Sebenarnya. Pengen menjadi orang yang lebih baik, pengen jadi orang yang lebih sadar, itu manifestasi loh. Kamu pingin keluar, kamu pingin heal misalnya, itu kan manifestasi. Kamu pingin jadi orang yang bisa melihat hidup apa adanya, tidak tersiksa, itu memang bukan manifestasi, itu manifestasi. Bentuk manifestasi itu bukan hanya kamu harus journaling, berdoa pun itu manifestasi. Karena pada akhirnya yang memberikan jalan siapa? Kecuali kamu ateis ya. Kalau buat aku, karena aku percaya Tuhan, ya buat aku segala sesuatu ya Tuhan yang ngasih. Kayak orang bilang universe. Universe itu apa? Yang nyiptain universe siapa? Yang memberikan kamu segala hal itu siapa? Bukan universe. Yang memberikan kamu apa yang pada akhirnya bermanfaat buat kamu, ya Tuhan. Jadi mintalah sama Tuhan. Gitu loh. So nggak usah yang kayak mesti journaling. Aku tidak against sama journaling, silahkan. Tapi mintalah sama yang memberikan. Jadi ibaratnya orang pernah nanya sama aku, apakah berdoa itu termasuk manifestasi? Aku bilang, justru doa itu manifestasi yang sebenar-benarnya. Karena kita bicara langsung sama yang memberi. Tidak melewati apapun. Oke. So, ya kecuali balik lagi ya, kecuali kamu ateis. Kalau kamu ateis ya silahkan mau minta ke siapa. Terserah. Oke. So, kita lanjut di readingan lanjutannya. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membership untuk nonton video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita masuk ke kartu ketiga, Dog. Kita lihat apa yang sedang kamu manifestasikan. Honor your feelings. Focus on the positive. Embrace the flow of life. Take a reality check. Breathe through the tension. Okay, so dari kartu-kartunya aku ngerasa sebetulnya sebagian dari kalian mungkin sudah belajar untuk healing, meditasi dan segala macam ya.
untuk nyampe ke apa yang kamu inginkan. Di sini aku ngelihat kayak kamu masih mungkin aku sadar, aku juga ngerti kalau kadang kita manusia suka nggak sabaran sama apa yang kita inginkan, right? But aku ngelihat di sini kamu juga kemungkinan lagi ada di situasi, karena di sini ada full moon in Scorpio. Mungkin kamu sekarang lagi banyak merefleksikan diri, banyak diajak nyelam nih, diajak untuk lebih kenal sama diri kamu. Lebih, mungkin beberapa dari kalian lebih spiritual, beberapa dari kalian lebih religious misalnya. Kalau aku lihat di sini apa yang kalian manifestasikan itu untuk beberapa aku ngelihat ada bicara tentang pasangan, ya, nanti akan datang. Setelah kamu kalau aku lihat sih nggak harus sampai selesai, tapi setidaknya kamu punya intention yang jelas. Memang kamu pengen memperbaiki diri, pingin lebih mengenal diri. Selama kamu fokus di situ, itu sudah energimu udah memanifestasi kok, gitu loh. So kalau aku lihat di sini kamu memang lagi in a self healing journey banget. Kalau aku lihat di sini, menemukan kebahagiaan di dalam diri kamu dan belajar melihat realita hidup. Kalau aku lihatnya, walaupun aku ngelihat di sini belum benar-benar yang sampai tingkatan gimana-gimana, tapi udah lumayan bagus. Oke. Aku ngelihat kamu bakal keluar dari masa-masa sulit secara keuangan. Kalau aku lihat, kalau kita bicara manifestasi juga kita bicara tentang the shifting of the energy, right? Keyakinan. Dan bicara tentang kemampuan diri sebenarnya. Karena saat kita berpikir yakin tentang sesuatu, kita ingin berproses dalam hidup, ya, itu secara energi kita sudah sudah kuat banget tuh energinya untuk bisa mendatangkan apa yang memang buat kita. Dari Nine of Cups di sini, aku ngelihat salah satu yang sedang kamu manifestasikan adalah apa yang kamu harapkan, your wishes. Aku nggak tahu apapun itu, but apa yang kamu harapkan untuk terjadi itu akan terjadi. So be careful with what you think. Di sini aku ngelihat energimu cukup kuat sebenarnya untuk manifestasi. Dan aku nggak tahu persisnya seperti apa, dari kalian beda-beda. Tapi di sini dibilang apa yang betul-betul your heart desire, yang betul-betul besar, itu akan terjadi. Apapun itu, mungkin dari kalian berbeda-beda. Oke. Salah satunya adalah aku lihat kalian akan keluar dari masalah keuangan. Kalau beberapa dari kalian ada punya masalah tentang keuangan, kalian akan keluar dari itu. Dan aku ngelihat kalian akan bertemu dengan orang yang cukup punya cukup punya status sosial yang cukup baik. Apa nantinya jadinya apa aku tidak tahu. Mungkin orang ini akan jadi membantu kamu dalam kehidupan, apapun itu bentuknya. Aku lihat kamu sedang memanifestasikan
orang yang masuk ke dalam hidup kamu yang secara sosial, status sosial cukup baik. Entah itu mungkin dikenal orang, entah itu dia punya perusahaan yang cukup baik. Intinya dia orang yang nggak harus dikenal banyak orang, enggak. Tapi dia punya status lah intinya. Bukan orang sembarangan gitu. Kalau aku lihatnya ke situ. Dan mungkin dari orang ini kamu bisa belajar banyak. Mau dari hal, bisnis kayak kerjaan. Mungkin bukan kehidupan yang gimana-gimana, tapi aku ngelihat dia orang yang cukup mungkin pernah mengalami kehidupan yang cukup mungkin intinya dia punya pengalaman hidup yang dia bisa membuat dia jadi hari ini gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi ini orang bukan orang kosongan. Bukan orang yang enggak punya pengetahuan, bukan. Tapi orang yang pernah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia lebih memahami dewasa lah, cukup dewasa lah kalau aku bilang. Bisa jadi teman ngobrol yang enak dan segala macam. Dan apakah manifestasi itu harus dalam bentuk journaling atau meditasi? Enggak. Yang namanya manifestasi itu bentuknya yakin, percaya, dan tergantung energi kita gitu loh. Tergantung intention gitu loh. Karena buat aku manifestasi itu bisa bahkan dengan kita melakukannya dengan tidak sadar. Aku mah punya pengalaman beberapa kali yang bahkan aku belum ngerti apa itu manifestasi. Setelah aku ngerti, oh ternyata ini tuh gue manifesting sebenarnya. Cuman buat orang kayak aku, ya anggaplah opiniku tidak populer. Sebenarnya yang kita manifest ya it's something yang memang udah ada di jalan hidup kita. It's not a miracle atau gimana, bukan gitu loh sebenarnya. Dan juga tidak dipercepat sebenarnya. Tapi karena kita punya keyakinan. Orang journaling itu ngapain sih sebenarnya? Dia menuliskan hal yang dia inginkan. Semakin sering dia menulis, semakin dia sering journaling, semakin dia sering scripting, semakin otaknya itu terstimulasi kan. Dia melakukan sesuatu hal yang berrepetisi bentuknya. Itu untuk membuat kita lebih mantap sama apa yang kita inginkan. Itu aja sebenarnya. Tapi buat aku, apa yang kita inginkan itu sebenarnya pun sudah ada di jalan hidup kita. Intinya tuh itu. Nah, makanya aku bilang manifestasi itu kan bentuk nyatanya. Itu aja. Jadi kalau aku pribadi sih bukan masalah, kalau aku pribadi bukan masalah manifestasinya. Apa sih sebenarnya yang aku inginkan? Dan apakah ini baik buat aku? Yang aku cross check itu adalah intentionnya. Apakah dengan aku menginginkan ini sesuatu yang baik untuk diriku? Gitu loh. Jadi ya buat aku manifestasi ya sesederhana mewujudkan keinginan kita. Dan memang sudah ada di jalan hidup kita juga. Bedanya saat kita meyakini itu, kita juga jadi lebih melakukannya juga lebih dengan passion dan segala macam gitu. Jadi ya there is nothing magic tentang manifesting. Selama kita tahu sebenarnya apa yang benar-benar disebut dengan manifestasi. Itu aja. Oke, so untuk kita lihat readingan lanjutannya. Buat kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk nomor 4 yang pilih jangkar ya, anchor, kita lihat apa yang kamu manifestasikan sebetulnya.
Dan manifestasi itu kan nggak pernah berhenti. Jadi manifestasi itu bukan hanya kita ngomong yang bagus-bagus, enggak. Karena universe itu seperti kaca besar, tergantung energi kita. Jadi kita bisa memanifestasikan tanpa kita sadar. Oke. Tend to the details. Clear your mind. Be proud of yourself. Reveal what needs to be seen. Open up to change. Okay, anyway, the card speaks for itself. Okay. Di sini buat aku ini jelas banget sebenarnya. Kita akan jadi gini, sistemnya memanifestasi itu kan, manifest itu apa sih sebenarnya? Manifest itu membuat jadi nyata. Itu manifest namanya. Jadi manifestasi itu tidak pernah berhenti. Ibaratnya 24 jam sehari, every second, bahkan lebih kurang dari. Jadi intinya yang namanya manifestasi itu it's not yang kita banyak tahu itu kan, manifestasi itu kan kayak sesuatu yang bagus ya, maksudnya everything is positive. Ya enggak juga, karena tergantung energi kitanya positif yang kita tarik positif, kitanya negatif yang kita tarik yang negatif gitu. Yang intinya universe itu ya you attract what you are. Jadi kayak kaca besar aja gitu. Jadi lebih kepada manifestasi di sini maksudku lebih kepada kita jadi tahu yang kita tarik ini nih apa sebenarnya. Bukan kebaikan, positivity atau negativity. Poinnya tuh itu, yang aku mau jelasin tuh itu. Karena yang namanya manifestasi itu cuman mewujudkan saja. Yang mewujudkan ya kamu sebetulnya. Apakah kamu dalam energi yang baik, positif, atau kamu dalam energi yang negatif. Okay? Reveal what needs to be seen. Open up to change. So, sebetulnya gini, kalau aku lihat. Kalau dari kartu yang aku lihat adalah sudah waktunya kamu untuk berubah. Makanya di sini ada open up to change. Sudah saatnya ada perubahan dalam kehidupan kamu. Mungkin selama ini kamu juga ngerasa kayak hidupmu nggak ada perubahan yang berarti, walaupun kamu udah dengerin tarot sana sini, but actually ya nggak ada perubahan yang berarti intinya. Okay? Reveal what needs to be seen. Di sini sebetulnya makanya di sini ada bilang clear your mind. Jadi apa yang selama ini kamu tutupi, sadar atau tidak sadar. Kan ada yang namanya toxic positivity. Jadi di mana kita memaksakan diri untuk positif, dan itu terjadi sama banyak orang tanpa mereka sadari. Okay? Jadi bukan berarti kita berusaha untuk positif, untuk menarik yang positif, tapi dari kitanya sendiri harus positif gitu loh. Apa maksudnya? Positivity is the absence of negativity. Jadi memang kalau mau positif, beresin dulu si negatifnya. Kalau enggak, ya namanya kamu maksain untuk jadi positif, bukan benar-benar positif. Okay? Di sini dibilang mungkin banyak dari kalian yang menginginkan sesuatu untuk terjadi yang amat sangat gitu. Tapi mungkin semua itu berdatangnya dari rasa desperate sebenarnya.
Makanya di sini dibilang clear your mind, lepaskan gitu loh. Kalau if it happens gitu. Jadi boleh nggak kita mengharap sesuatu? Ya boleh, selama kita tidak attach sama apa yang kita harapkan. Once kita sudah attach, udah nggak bekerja lagi sebetulnya. Karena yang kita kirimkan ya energi attachment. Makanya manifestasi tidak semudah itu, nggak bisa dimanipulasi. Di sini dibilang banyak dari kalian ya, yang mungkin kita ambil contoh yang paling mudah, mungkin kamunya sendiri pingin punya kerjaan bagus, tapi kamu nggak mau mengupgrade diri kamu, ya, reveal what needs to be seen. Atau kamu pingin pasangan baru, tapi kamu sendiri belum healing. Nah, jadi bisa nggak datang pasangan? Ya bisa-bisa aja. Cuman kamu akan narik yang sama. Cuman beda orang tapi energinya sama. Oke. Ya makanya di sini kartu terakhirnya ini open up to change judulnya, ya. Karena memang harus ada perubahan dulu nih, gitu loh. Dan di sini makanya attend to the details. Apa yang selama ini, kenapa manifestasimu belum berhasil? Jadi ada yang harus kamu pertanyakan ke dalam diri kamu sendiri. Kamu positif atau kamu memaksa dirimu jadi positif? Paham ya? Jadi ya sebenarnya gampang sih jujur sama diri sendiri. Tapi itu hal yang sulit sekali dilakukan sama orang. Oke. Sun, Ace of Staffs atau Ace of Wands, dan Ten of Coins. So aku ngelihat di sini ada The Sun. Aku selalu ngelihat The Sun itu kartu terbaik dalam tarot. Di sini dibilang bahwa apa yang kamu inginkan itu bakal terwujud. Aku nggak tahu apa yang kamu inginkan, but apa yang kamu inginkan bakal terwujud. Di sini ada kartu tentang courage. Ace of Staff ini aku ngelihatnya sebagai orang yang punya passion, because elemennya adalah fire. Orang yang punya passion, orang yang punya courage, ya, kegigihan, ketekunan gitu loh. Dan aku ngelihat di sini mungkin kamu punya masalah dengan keluarga yang harus kamu selesaikan. Mungkin kamu masih punya hutang dalam tanda kutip ya. Kamu belum berbaikan mungkin sama keluargamu. Di sini yang akhirnya jadi blocking buat kamu. Atau sebenarnya kamu ingin segera punya pasangan hidup, membangun keluarga, tapi di sini dibilang bisa aja kamu memanifestasikan itu. Tapi masalahnya kamunya sudah bisa belum? Tahu, udah ngerti belum untuk membangun sebuah keluarga itu seperti apa? Karena pada akhirnya ya Tuhan menginginkan yang terbaik buat kita sebenarnya. Tuhan gak kepingin kita asal-asalan. Jadi yang sebetulnya asal-asalan itu kita, bukan Tuhan yang ngasihnya asal-asalan. Yang asal-asalan itu kita.
karena kita ignorance, kita nggak mau tahu, kita yang pokoknya gue pengen apa yang gue mau gitu, tapi kita sendiri nggak tahu kita mampu nggak sih untuk nyampe ke sana gitu loh, mampu nggak kita menjalaninya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di sini message-nya very positif, karena kamu lagi disuruh untuk menyelesaikan apa yang di dalam diri kamu dulu nih gitu loh. Bahkan di sini kartunya bilang bahwa di sini juga dibilang be proud of yourself. Mungkin kamu juga punya masalah tentang confidence, self worth gitu loh, karena kamu mungkin nggak percaya diri. Jadi ya di sini intinya kalau aku lihat kartunya tuh bagus loh sebenarnya. Kamu akan memanifestasikan apa yang memang kamu inginkan. Cuman di sini dibilang tanya ulang gitu. Intention kamu tuh apa? Kamu menginginkan ini untuk apa? Makanya ada tulisan attend to the details. Bagus kalau misalnya sebenarnya Tuhan sedang mempertanyakan ini buat kamu. Karena ya yang tadi aku bilang, Tuhan pingin yang terbaik buat kita. Cuman kadang kita manusianya yang gak mau tahu apa sebetulnya yang terbaik buat kita. Sampai masalah demi masalah terjadi, kita masih gak mau belajar juga gitu. Oke? So seperti biasa, untuk lihat lanjutannya kalian bisa lihat di membership. Untuk member kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video.